terhormat Pak Ketua Komisi 3, walaupun hari ini sekretariat katakan demikian karena tidak ada teman-teman yang lain. Iya, sekretariat Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PUPR Maluku beserta staf dan yang mewakili dari BPPD Maluku, teman-teman dari BPPD Maluku yang kami hormati. Terima kasih atas perkenan undangan yang disampaikan oleh Komisi 3 DPRD untuk kita berkumpul di sini untuk menyelesaikan persoalan menyangkut negeri Aboru. Bapak-bapak sekalian, barangkali di sini beta sampaikan bahwa ada 4 poin yang beta sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan tentang kronologis masalah di Aboru supaya transparan dan semua tahu. Jangan sampai nanti ada semacam penilaian seakan-akan kita orang Aboru dengan ada. Tapi kita berbicara dan apa yang kita lakukan selama ini dengan data, apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian Pak. Jadi kronologisnya itu pada tahun 2022 itu terjadi bencana Pak di Pulau Haruku. Bencana di Pulau Haruku itu terjadi dan 5 desa atau 5 negeri mengalami itu. Antara lain Haruku Samet, Rohmoni Kebau dan Aboru Sendiri. Nah, dalam perjalanan di tahun itu pun juga, waktu itu masih mantan Raja Aboru Saudara Martin Sinai. Saat itu kami membuat surat di bulan Agustus itu juga kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan BPPD. Tapi sayangnya Pak Ketua, sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan sedikit pun dari pihak BPPD, mohon maaf. Nah, begitu pula dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku. Nanti berjalan begitu sampai dengan tahun 2024 ini, ketika terjadi kemarin ada banjir, hujan dan segala macam itu terjadi, sehingga ada terjadi di mana-mana terjadi banjir juga yang berujungnya terakhir kepada wakal yang mengalami bencana juga. Nah, di sini menjadi tolak ukur bagi kami, kenapa pada tahun 2022 ada 5 negeri yang mengalami hal yang sama, tapi sudah teratasi, artinya diperhatikan adalah 4 negeri itu sementara Aboru di mana. Kemudian berangkat sampai dengan tahun 2024 ini, di mana wakal begitu terjadi abrasi pantai, kok Dinas Pekerjaan Umum begitu dengan cepat melakukan tanggap darurat dengan menyiapkan dana sebesar 2,8 miliar untuk pekerjaan itu. Lalu Aboru di mana? Justru itu menjadi tanda tanya. Apakah kedudukan Aboru dalam negara Republik Indonesia ini dengan negeri-negeri yang ada? Itu perbedaannya ada di mana? Masyarakat menghadapi musibah dalam artian sekarang kita orang sudah memasuki musim penghujan. Tanda-tandanya kemarin sudah terjadi itu sampai wakal jadi. Nah, kami khawatirkan apabila obrik atau ujung jembatan itu dibiarkan dan terjadi lagi banjir susulan, masyarakat kena betul tahu apa yang terjadi. Itu mohon maaf Ketua, itu masyarakat sudah karena dilema, karena frustrasi, karena kecewa dan lain-lain akan timbul kemarahan. Maka kemarahan itu akan diwujudkan dalam bentuk apa kesentak. Nah, itu perlu kita tegaskan supaya kita melihat ini dengan hati nurani yang bersih, melihat untuk kepentingan masyarakat. Nah, dengan demikian Bapak Ketua dan Bapak-bapak sekalian, pada saat itu kami sudah menghubungi Pak Kepala Dinas PUPR Maluku, dan kami sadar dan kami tahu dan kami sendiri sampaikan buat beliau, mohon maaf Pak Kadis. Pak Kadis baru menduduki jabatan itu di bulan November tahun 2023. Sehingga proses-proses ini dari tahun 2023 kejadian itu pada 2022 sampai dengan 2023 itu Pak Kadis yang sekarang ini tidak tahu. Kami sudah berproses awal dengan Kadis yang lama. Sehingga kami bertahan dengan apa yang kami sudah lakukan. Nah, dengan Pak Kadis yang sekarang, saya minta supaya saudara pejabat KPN Aboru, saudara Yohanis, karena dia baru masuk dari pejabat di Aboru, sedangkan kami sudah berproses dengan raja yang lama, saudara Martin Sinai. Nah, dia tinggal melanjutkan, dan saya minta supaya dengan ditemani oleh beberapa anak Aboru menghadap di Kepala Dinas dengan Ibu Ati sebagai Kepala Bagian Bina Marga. Nah, di sana ada kesepakatan. Cuma hanya kesepakatan yang mengambang, Pak. Kenapa kita bilang mengambang? Awalnya itu ada pembicaraan mengarahkan supaya kalau bisa dia lakukan semacam tanggap darurat. Jadi pekerjaan itu dalam bentuk darurat.
Nah saya bilang darurat dalam model bagaimana? Kejadian sudah tahun 2022, ini bukan dari kemarin. 2022 saja tidak ada tanggap darurat, apalagi yang sekarang. Harus paten, dibangun paten. Saya tidak mau. Nah, kemudian Pak Ketua, dalam pembicaraan itu ternyata ada 3 item pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan undangan dan surat kami ini, yaitu operate jembatan, talud, kemudian normalisasi sungai, karena waktu banjir itu tanah-tanah itu dia kumpul situ untuk tanah yang besar juga di dalam kali itu harus dibuat normalisasi. Sehingga ternyata setelah kami dapat informasi dari teman-teman yang berhubungan ke dinas, termasuk saudara pejabat ini, bahwa yang nanti menangani 2 item pekerjaan, yaitu item pekerjaan talud dan normalisasi akan dilakukan oleh bagian atau bidang pengairan yang dalam hal ini dikomandai oleh Bapak Yules Apono. Justru karena itu kami selalu berhubungan dengan Pak Yules. Sedangkan untuk operate jembatan itu dilakukan oleh pihak Bina Marga yang dikomandai oleh Ibu Atik. Cuma sayangnya Ibu Atik tidak pernah mau menerima WA atau mau ada interaksi bersama-sama dengan kami, kita bisa bicara lewat telepon atau apa, tidak pernah mau. Nah, ternyata terjadi lagi perubahan lagi. Seluruh item pekerjaan ditangani oleh Bina Marga. Nah, kami pada prinsipnya siapapun dia menangani dari pihak manapun dengan cara bagaimanapun, yang penting action di lapangan supaya masyarakat melihat bahwa ternyata pemerintah sudah ada punya perhatian. Ya.